Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid Tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dan masih kitab Mawaqitus Salat, tentang waktu-waktu salat, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bab waktil maghrib, bab tentang waktu salat maghrib. Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab waktil maghrib, bab tentang waktu salat maghrib. Wa qala Atha, berkata Atha, yajma'ul maridu bainal maghrib wal isya, bahwasanya orang yang sakit bisa menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Ya, orang yang sakit boleh menjamak salat maghrib dan salat isya. Maksudnya Atha ini berpendapat bahwasanya waktu maghrib itu bersambung sampai isya. Waktunya waktu maghrib bersambung sampai isya, karena kita tahu untuk salat maghrib ada dua pendapat ya. Ini sudah pernah kita sampaikan, tapi saya akan sampaikan kembali. Jadi para ulama khilaf tentang waktu salat maghrib. Salat maghrib awal waktu maghrib sepakat semuanya. Maghrib adalah terbenamnya matahari. Terbenam matahari. Tapi untuk akhir maghrib maka ada dua pendapat, khilaf dua pendapat. Dua pendapat ya. Pendapat pertama, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya waktu maghrib bersambung dengan awal dengan waktu isya. Jadi tidak ada jeda waktu isya. Itu tanpa jeda maksudnya. Tanpa jeda. Yaitu kapan? Waktu maghrib ya, dari terbenam matahari akhirnya adalah sampai zahabu syafaqil ahmar, yaitu hingga hilangnya mega merah di langit. Kalau mega merah di langit hilang, maka selesai waktu maghrib dan masuk pada waktu isya. Adapun sebagian ulama, di antaranya adalah Imam Syafi'i, dalam pendapatnya yang qadim ya, dalam pendapat yang jadid, dalam qaulul jadid, pendapatnya yang terbaru. Jadi Imam Syafi'i ini rahimahullahu taala pernah tinggal di Baghdad. Kemudian beliau tinggal di Mesir. Ketika beliau tinggal di Baghdad, beliau punya fatwa-fatwa yang dikenal dengan Al-Qaul Al-Qadim, pendapat lama. Kemudian setelah beliau di Mesir, beliau punya fatwa-fatwa baru lagi yang disebut dengan Al-Qaulul Jadid, pendapat baru. Beliau sendiri berubah ijtihad beliau. Di antaranya, untuk waktu akhir salat maghrib, beliau punya Qaulul Qadim. Qaulul Qadim ini pendapat Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadim. Imam Syafi'i dalam Al-Qaul Qadim itu pendapat lamanya. Pendapat lama beliau. Adapun pendapat yang baru yang terbaru, bahwasanya waktu maghrib itu hanya sekitar ya cukup untuk berwudu ketika azan, kemudian menjawab azan, kemudian salat 2 rakaat, kemudian salat maghrib, kemudian salat ba'diyah. Ya kira-kira 15 sampai 20 menit, kurang lebih 15 hingga 20 menit. Ya, kira-kira demikian. Jadi tidak memanjang, hanya cukup waktu yang cukup buat berwudu, kemudian salat. Jadi waktunya sempit. Ini menunjukkan waktunya sempit. Waktunya sempit. Sempit, tidak nyambung dengan isya. Tidak bersambung dengan waktu isya.
Artinya apa? Artinya ada jeda. Ada jeda antara maghrib dan isya. Sebagaimana ada jeda antara subuh dan zuhur. Sebagaimana ada jeda antara subuh dan zuhur. Nah, ini khilaf di kalangan para ulama. Mazhab Syafi'i yang muktamad yang sekarang, mereka berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i yang qadim, pendapat yang lama, bahwasanya waktu maghrib dan isya bersambung. Waktu maghrib dan isya bersambung, ya. Taib, kita bahas di sini. Ketika Atha berkata, dan ini Atha diriwayatkan oleh disambung oleh Abdul Razak dalam Musannaf dari Ibnu Jurayj dari Atha. Dia berkata, yajma'ul marid bainal maghrib wal isya. Bahwasanya orang yang sakit boleh menjamak antara maghrib dan isya. Isyarat bahwasanya Atha memandang bahwasanya waktu maghrib dan isya tidak ada jeda. Karena kalau ada jeda tidak bisa dijamak. Seakan-akan fikihnya seperti itu. Sebagaimana kita enggak boleh menjamak subuh dengan zuhur. Kita enggak boleh menjamak subuh dengan zuhur. Kenapa? Antara subuh dan zuhur ada jedanya. Tapi kalau antara zuhur dengan asar kita boleh jamak karena tidak ada jeda. Sebagaimana antara maghrib dan isya kita boleh jamak karena tidak ada jeda. Tidak ada selang waktunya. Makanya ketika Atha berpendapat orang yang sakit boleh menjamak antara maghrib dan isya, menunjukkan waktu maghrib itu nyambung sampai isya. Ini kita ambil dari fikih perkataan Atha. Yang pertama demikian. Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwasanya waktu maghrib bersambung sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Waktu maghrib bersambung sampai mega merah hilang. Jadi langsung masuk waktu isya, tidak ada jeda. Sehingga bisa dijamak. Yang kedua yang bisa kita ambil dari faedah ini, bahwasanya Atha memandang bahwasanya orang yang sakit boleh menjamak salat, ya. Boleh menjamak salat. Ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah orang sakit boleh menjamak salat, ya, secara mutlak? Maka Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai memandang boleh karena orang sakit seperti orang musafir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menggandingkan antara sakit dan safar. Seperti dalam uzur puasa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau sedang bersafar, ya. Allah menyebutkan dua uzur ini. Sehingga ketika sakit boleh menjamak salat karena masyaqqah, karena kesulitan. Ketika safar boleh menjamak salat, maka sakit pun demikian. Demikian. Ini pendapat Imam Ahmad dan Ishaq. Jadi secara mutlak orang sakit boleh menjamak salat. Tentu sakit yang benar-benar menyulitkan, ya boleh menjamak salat. Dan ini juga pendapat sebagian Syafi'iyah. Wa jawazu Malik bisyartihi. Imam Malik membolehkan tapi dengan syaratnya. Wal masyhur kata Ibnu Hajar, wal masyhur an Syafi'i wa ashabihi al-mana'. Adapun pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i dan para pengikutnya adalah dilarang, ya. Dilarang menjamak salat maghrib dan isya bagi orang yang sakit. Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat adalah boleh, ya. Apalagi dalam hadis Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan jama'an Nabi SAW baina adz-dzuhur wal 'asr wa jama'a baina al-maghrib wal isya fil Madinah, ya, min ghairi khaufin wala matarin. Rasulullah SAW pernah menjamak salat zuhur dan salat asar. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menjamak salat maghrib dan isya tanpa ada hujan dan tanpa ada ketakutan. Ketika ditanya kenapa Rasulullah melakukan demikian, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, li alla yuhrija ummatahu, agar tidak merepotkan umatnya. Jadi kalau memang seorang sakit dan dia repot, harus kamar mandi lagi, harus berwudu lagi, apalagi dia sering batal, sulit bangun dari sudah jamaah aja, enggak ada masalah. Minimal dia mau istirahat tidur, ya tidak jadi masalah. Dan kita tahu bahwasanya uzur, kalau kita musafir kita boleh jamak, ya. Dan uzur sakit lebih berat terkadang daripada uzur safar. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kita ambil dua faedah dari ini, bahwa dari perkataan Atha, beliau seakan-akan condong waktu maghrib bersambung sampai isya. Yang kedua, menurut beliau orang sakit boleh menjamak salat, enggak ada masalah. Baik, kemudian Imam Al-Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Muhammad bin Mihran, qala haddatsana Al-Walid, qala haddatsana Al-Auza'i, qala haddatsana Abu Najashi, maula Rafi' bin Khadij, wa huwa Atha bin Suhaib. Qala sami'tu Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, kata Atha bin Suhaib, aku mendengar Rafi' bin Khadij sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yaqul,
kunna nusallil maghrib ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Lantas salah seorang dari kami pulang, yaitu kalau kami pulang dan dia masih melihat ketika pulang mawaqi'a nablihi, yaitu tempat latihan dia memanah. Artinya kalau dia memanah target tersebut masih kelihatan. Tempat anak panah masih kelihatan. Maksudnya apa? Hadis ini maksudnya bukan menjelaskan waktu maghrib cepat. Tidak, tetapi menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW kalau salat maghrib bersegera. Dan itu kebiasaan Nabi SAW. Bersegera dalam salat. Baik salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Hanya saja ada dua waktu yang Rasulullah SAW sengaja mengakhirkan. Yaitu zuhur kalau musim sangat panas. Kata Rasulullah SAW, abridu bis salat. Ya. Idza shaddal har fa abridu bis salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pernah lalu, kalau panas sangat terik terutama di daerah yang ada musim panas seperti Madinah, maka tundalah salat zuhur yaitu sampai waktu mulai reda, mulai dingin, baru salat zuhur. Ini di antara Rasulullah SAW menunda waktu salat. Tapi kalau tidak ada uzur, Rasulullah SAW salat selalu di awal waktu. Demikian juga salat isya. Rasulullah SAW menunda salat isya terkadang kalau melihat jamaah belum kumpul. Idza ra'ahum mujtama'u ajjal wa idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau melihat para jamaah banyak segera diiqamatkan salat isya, tapi kalau jamaah enggak datang-datang belum berkumpul maka Rasulullah SAW menunda waktu salat isya. Tapi selain itu Rasulullah SAW mempercepat salat. Di antaranya salat maghrib. Artinya tidak memperlama begitu azan kemudian iqamat kemudian salat, sehingga ketika salah seorang sahabat pulang ya, ketika seorang sahabat pulang, maka dia masih melihat target anak panah kalau dia melakukan panah. Artinya masih remang-remang, masih kelihatan. Seandainya kalau sudah gelap sudah enggak kelihatan. Dulu kan mereka di rumah di jalan enggak ada lampu di jalan. Artinya selesai salat maghrib pun sudah zikir, kemudian pulang masih remang-remang, masih terlihat mawaqi'a nablihi, yaitu tempat kalau mereka panah. Ini dalil bahwasanya sunnahnya kita sholat maghrib, komannya jangan terlalu lama, sehingga kita keluar dari masjid masih remang-remang, belum gelap. Karena kalau gelap ya sudah tidak kelihatan lagi target-target yang dilakukan untuk latihan panahan. Tapi ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Muhammad bin Bashar. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله. Waktu Al-Hajjaj datang, Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang dikatakan dia orangnya dalam wabir, yaitu orang yang mubir, yaitu sadis. Qadim Al-Hajjaj, dia membunuh sahabat, dia membunuh tabi'in ya. Al-Hajjaj ketika datang, maksudnya di kota Madinah, maka Al-Hajjaj ini menunda salat. Dia menunda salat. Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Maka kata Muhammad bin Amr bin Hasan bin Ali, dia bertanya, sa'alna Jabir bin Abdullah. Kan bertanya Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi. Ada masalah. Bagaimana tentang apa yang dilakukan oleh Hajjaj? Maka karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajir. Maka sebentar. Maka Jabir menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di waktu siang bil hajjah, itu masih trik-triknya. Artinya Rasulullah SAW tidak menunda salat zuhur karena Hajjaj ini menunda salat zuhur. Sebagian pernah kita lalu penjelasannya. Wal asr wa syamsu naqiyah. Dan Rasulullah juga salat asar juga awal waktu sehingga matahari masih bersih ya, masih bersih, tidak ada kuning-kuningnya. Rasulullah salat di awal waktu. Wal maghrib idza wajabat. Rasulullah salat maghrib juga cepat, ketika matahari tenggelam langsung Rasulullah SAW salat maghrib, tidak lama-lama. Ya, wal isya ahyanu ahyan. Adapun isya terkadang begini, terkadang begini. Idza ra'ahum mujtama'u ajjal. Kalau Nabi melihat mereka bersegera, maka Rasulullah sudah melihat para sahabat kumpul, maka beliau menyegerakan salat isya. Wa idza ra'ahum abta'u. Kalau Rasulullah SAW melihat mereka datang telat, akhar, maka Rasulullah SAW tunda waktu salat isya.
wa subha kanu atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalas. Adapun subuh maka Rasulullah SAW salatnya di waktu ghalas, waktu masih remang-remang. Ya, masih remang itu bercampur antara fajar, cahaya fajar dengan gelapnya malam. Ini semua dalil bahwasanya Rasulullah SAW salat di awal waktu, kecuali Isya terkadang ditunda kalau para sahabat terlambat datang. Artinya Jabir ingin menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyelisih sunnah. Apa yang dikerjakan oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menunda salat menyelisih sunnah. Saya bacakan faedah dari Ibnu Hajar rahimahullah. Dia berkata faedah ilmu. Kana qudumul Hajjaji al-Madinata amiran 'alaiha min qibali Abdul Malik bin Marwan sanata 74. Adalah kedatangan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ke kota Madinah sebagai gubernur kota Madinah atas perintah khalifah ketika itu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan pada tahun 74 Hijriyah. Wa dzalika aqiba qatl Ibnu Zubair, itu setelah terbunuhnya Ibnu Zubair radhiyallahu taala anhu di Mekah. Fa ammarahu Abdul Malik 'ala al-haramain wa ma ma'ahuma. Maka Abdul Malik bin Marwan mengangkat Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi sebagai gubernur terhadap Haramain, terhadap Madinah dan Mekah dan sekitarnya, mungkin Taif juga. Tsumma naqalahu ba'da hadza ila al-Iraq. Setelah itu kemudian dia dipindahkan ke Irak ya. Taib, dari sini kita tahu bahwasanya kebiasaan Nabi SAW salat selalu di awal waktu, kecuali salat Isya Rasulullah SAW melihat situasi dan kondisi. Adapun salat Maghrib idza wajabat. Kalau matahari tenggelam, maka Rasulullah SAW salat, tidak tunda-tunda. Taib, hadis berikutnya Al-Imam Bukhari berkata rahimahullah qala haddatsana Al-Maqi bin Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba idza tawarat bil hijab. Kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib idza tawarat bil hijab, ketika matahari tenggelam. Ketika matahari tenggelam. Makanya perbedaan antara mengenai matahari beda antara Maghrib dan Isya, Maghrib dan Subuh, Maghrib dan Subuh, Maghrib dan Subuh. Beda terkait matahari maksudnya, terkait matahari. Adapun Maghrib, masuk waktu Maghrib, jika seluruh bulatan matahari hilang. Matahari hilang. Ini baru disebut waktu maghrib. Contoh, maksudnya kalau ini cakrawala, kalau ini matahari, misalnya begini. Ini belum maghrib. Misalnya begini, ini juga belum maghrib. Kalau semua sudah hilang di bawah gini, baru ini maghrib. Semuanya di bawah hilang, ya. Baru ini maghrib. Ini belum, ya. Atau gambarnya salah kali ya. Misalnya bayangannya di bawah begini. Ya. Ini belum. Kalau semuanya sudah di bawah begini, nah baru ini waktu maghrib ya, seperti itu. Kalau masih ada kelihatan merah-merahnya, maka belum masuk waktu maghrib. Karena idza wajabat tawarat bil hijab, jika matahari hilang semua dalam tertutup dengan cakrawala, hilang. Adapun subuh bedanya, subuh berakhir, waktu subuh berakhir begitu awal terbit, begitu awal muncul bulatan matahari. Artinya apa? Misalnya ini cakrawala, ya. Baru matahari muncul, misalnya begini, muncul, nah ini sudah selesai waktu subuh. Selesai waktu subuh.
Jadi tidak menunggu sampai seluruh bulatan muncul. Ya. Tidak menunggu seluruh bulatan muncul. Ini bedanya antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan subuh. Terkait dengan matahari. Baik, kita hadis berikutnya. Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah rahimahullah berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Amr bin Dinar, qala sami'tu Jabir bin Zaid an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an wa thamaniyatan jami'an. Wa thamaniyan jami'an, ya. Ini sudah lalu bahwasanya Rasulullah SAW pernah menjamak baik maghrib dengan isya, makanya sab'an langsung maghrib isya 3 dan 4. Jadi bukan dalam kondisi safar, karena jamak tidak harus safar, ya. Makanya Rasulullah salat 7 rakaat. 7 rakaat maksudnya maghrib dan isya. Maghrib 3, isya 4. Karena sebagian orang menyangka namanya jamak harus safar, padahal tidak. Yang disunahkan ketika safar itu qashar, adapun jamak urusan lain. Kita bisa jamak tanpa safar. Tadi Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW menjamak salat di waktu di Madinah tanpa ada takut dan tanpa ada hujan. Tapi Rasulullah jamak, ya. Sab'an yaitu maghrib dan isya 7 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW juga menjamak thamaniyan 8 rakaat jami'an, maksudnya zuhur sama asar. Rasulullah SAW menjamak salat zuhur sama asar 4-4. Ini bisa kita lakukan dalam kondisi sulit, kepepet, kita ingin salat tidak ada masalah. Contoh kita mau berangkat, safar, pesawat misalnya kita zuhur, pesawat jam 2:30 misalnya, sebelum asar, menjelang asar, repot. Jadi kalau kita pergi ke arah timur mungkin sampai sudah maghrib, ya. Nggak mungkin asar di jam maghrib. Nah kita jamaah aja zuhur dan asar, 4-4, baru kita naik pesawat. Nah, sehingga kita nanti tidak perlu sholat di pesawat, ya. Sholat di pesawat akhirnya tidak sempurna karena wudunya susah, menghadapnya terkadang tidak bisa berdiri, terkadang menghadapnya tidak bisa arah kiblat. Maka lebih baik kita jamak takdim dengan 4 rakaat. Baru kemudian kita naik pesawat, aman. Pembahasan berikutnya bab ke-19, bab yang baru. Bab man kariha an yuqallil maghrib al-isya. Bab di mana pendapat yang membenci dikatakan maghrib dengan nama isya. Maghrib namanya maghrib, jangan disebut dengan isya. Karena dahulu orang-orang Arab Badui menamakan maghrib dengan isya. Al-Imam Al-Bukhari berkata, rahimahullah, qala hadatsana Abu Ma'mar, wa huwa Abdullah bin Amr. Qala hadatsana Abdul Warith anil Husain, qala hadatsana Abdullah bin Buraidah, qala hadatsani Abdullah Al-Muzani anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghlibannakum al-a'rabu." Janganlah kalian didominasi oleh orang Arab Badui. Alasmi salatikum al-maghribi. Jangan sampai kalian terkalahkan dengan nama salat kalian yaitu maghrib, yang nama syar'inya salat maghrib. Qala wa taqulu al-a'rab hiya al-isya. Orang-orang Arab Badui menamakan salat maghrib dengan salat isya. Padahal syariat Rasulullah menamakan salat maghrib. Di sini Rasulullah SAW tidak suka orang-orang Arab Badui menamakan salat maghrib dengan salat isya. Siapa orang Arab Badui? Orang Arab Badui adalah orang yang tinggal di kampung, fil badiyah, di pedalaman-pedalaman. Ya. Meskipun dia bukan orang Arab, bisa jadi orang Arab, bisa jadi selain Arab. Pokoknya tinggal di pedalaman disebut al-A'rab. Al-A'rab. Kalau satu orang disebut A'rabi. Ya, sini dinukil oleh Ibnu Hajar, beliau berkata, qala al-Qurtubi, al-A'rab man kana min ahli al-badiyah wa illam yakun Arabiyan. Siapa yang tinggal di kampung pedalaman maka dia A'rabi meskipun bukan orang Arab. Jadi Arab Badui namanya A'rabi. Kalau al-Arabi adapun wal Arabi yaitu man yantasibu ila al-Arab walau lam yaskunul badiyah. Walau lam yaskunil badiyah. Adapun orang yang Arabi yaitu yang bernisbahkan kepada suku Arab meskipun dia tidak tinggal di pedalaman, ya. Jadi kalau dibilang anta Masya Allah kayak Arabi, ya alhamdulillah kita bilang ya kayak Arabi berarti orang Arab. Tapi kalau dibilang anta kayak Arabi
A'rabi maksudnya Arab Badui. Ante kayak A'rabi. A'rabi beda dari A'rabi dengan Arabi. Kalau Arabi maksudnya Arab, kalau A'rabi maksudnya Arab Badui. Nah, orang Arab Badui ini mereka menamakan salat maghrib dengan salat isya. Rasulullah tidak suka. Kenapa? Karena isya itu bidayat zulmatil lail. Namanya isya itu awalnya gelap. Sehingga kalau dinamakan salat maghrib dengan salat isya, disangka bahwasanya namanya maghrib itu baru dikerjakan kalau sudah gelap. Padahal tidak, matahari baru terbenam masih kelihatan. Masih merah, masih kelihatan. Tadi Rasulullah SAW selesai salat masih kelihatan target panah. Sehingga nama ini bisa punya pengaruh. Nama syar'i ini kalau dirubah bisa punya pengaruh ya. Nama syar'i kalau dirubah bisa punya pengaruh dalam pemahaman ya. Maka jangan nama yang syar'i dirubah menjadi nama yang tidak syar'i. Seperti ini, seperti maghrib dinamakan dengan isya. Secara bahasa isya adalah awal malam. Awal malam maksudnya awal kegelapan. Nanti disangka kalau orang sholat isya jam 8, disangka masih boleh sholat maghrib jam 8 karena disebut isya. Isya itu kan udah malam. Ya. Oleh karenanya Rasulullah melarang kata Rasulullah SAW, la taglibannakum al-a'rab, jangan sampai kalian kalah didominasi orang Arab Badui yang mereka menamakan sholat maghrib dengan sholat isya. Sebut saja sholat maghrib karena maghrib diambil dari maghribus syams, itu di mana idza gharabati syams itu matahari terbenam. Lafal maghrib itu sendiri mengisyaratkan terbenamnya matahari. Dari ghurub, maghrib yaitu terbenam matahari. Ya, maka jangan dirubah menjadi isya. Karena nanti bisa salah sangka. Ini akibat perubahan nama bisa merubah pemahaman, Saya sering bilang contoh seperti masalah suatu yang tidak syar'i dinamakan dengan suatu yang istilah dinamakan istilah yang lain. Contoh misalnya silaturahim. Silaturahmi itu nama spesifik yang khusus untuk hubungan antara seorang punya hubungan kerahiman. Ya, punya hubungan nasab dan rahim. Bukan setiap orang yang bertemu disebut dengan silaturahim. Sehingga sekarang ada pergeseran makna setiap ada hubungan ketemu seorang muslim dengan muslimnya dikatakan silaturahmi. Padahal kita dengan dia tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan darah. Yang benar adanya kita menyambung tali atau silatul ukhuwah atau tali persatuan. Itu benar. Tapi kalau silaturahim adalah istilah khusus yang dalam syariat memiliki nilai yang lebih tinggi daripada sekedar hanya tali ukhuwah Islamiyah. Nah, karena orang menyangka kalau setiap bertemu dengan sama muslim disebut dengan silaturahmi, akhirnya silaturahmi yang sesungguhnya tidak diperhatikan. Ketemu dengan teman-teman kita silaturahmi sesungguhnya kepada ibunya, kepada kakaknya, kepada adiknya tidak diperhatikan. Sehingga bisa jadi seorang sangat menyambung hubungan dengan teman-temannya, tapi sama keluarganya dia qati'ur rahim, mutus silaturahmi. Pemutus silaturahmi dosa besar, terancam dengan neraka. Ini contoh, kita menamakan suatu dengan istilah yang tepat, ya, istilah yang tepat. Karena penamaan ini punya pengaruh. Betapa banyak orang tersesat gara-gara nama yang keliru, ya. Riba dibilang bunga bank, faedah dibilang faedah. Faedah namanya bagus, faedah bunga. Riba, karena riba orang mungkin dibilang riba mungkin ya. Nama-nama yang zina dibilang apa? Pekerja seks komersil ya misalnya. Bilang pezina. Pekerja seks komersil saya bentuk penghormatan. Ya. PSK itu pezina. Dia baik. Syar'inya namanya pezina. Ya. Sebagian orang menamakan khamar dengan masyrub ruhi, minuman rohani. Ya. Padahal khamar. Ya. Maka hati-hati kalau suatu ada istilah kita sebut namanya sesuai dengan syar'i karena bisa merubah pemahaman ya. Baik. Kita lanjutkan. Bab zikrul isya wal atamah wa man ra'ahu wasi'an. Bab berikutnya tentang penyebutan isya dan al-atamah. Ada isya, ada al-atamah. Wa man ra'ahu wasi'an, dan pendapat orang yang memandang bahwasanya isya, adapun isya boleh dinamakan atamah. Atamah itu apa namanya? Malam yang sangat di tengah malam ya. Malam yang sangat gelap. Isya boleh dinamakan dengan atamah. Karena waktu isya memang boleh dikerjakan di waktu atamah.
Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqin al-isya wal fajr." Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Salat isya dan salat subuh. Wa qala law ya'lamuna ma fil atamah wal fajr. Dan Nabi berkata, kalau mereka tahu tentang pahala yang Allah sediakan dalam salat isya dan salat subuh. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dua hadis. Hadis pertama, hadis mu'allaq semuanya. Hadis pertama, Rasulullah mengatakan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Rasulullah menamakan salat isya dengan al-isya. Kenapa paling berat bagi orang munafik? Karena gelap. Kalau mereka zuhur asar, mereka kalau tidak datang ketahuan. Karena terang, maghrib juga demikian. Kalau tidak datang maghrib ketahuan. Tapi kalau mereka tidak datang salat isya, tidak datang salat subuh, tidak ketahuan. Makanya mereka paling berat untuk pergi salat subuh, salat isya. Kata mereka, enggak apa-apa, enggak datang, enggak ketahuan kalau kita enggak datang. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, orang munafik itu kalau mau salat malas-malasan. Dan mereka riya kepada manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali cuma sedikit. Ya, ini dalil bahwasanya orang munafik di zaman Nabi mereka juga salat. Mereka juga salat. Tapi berat sekali bagi mereka salat isya dan salat subuh karena mereka riya. Ya, kalau salat isya dan salat subuh enggak salat enggak ketahuan, enggak ada masalah. Tidak kebongkar rahasia mereka. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib mereka semangat. Karena mereka akan dilihat dan salat mereka riya sehingga mereka ringan bagi mereka salat zuhur, maghrib dan isya. Kalau salat isya, zuhur, maghrib dan zuhur, asar dan maghrib mudah bagi mereka. Karena kelihatan. Kalau salat isya sama subuh mereka enggak mau datang. Datang itu sangat berat. Kenapa? Karena kalau tidak datang pun tidak ketahuan. Tapi dalam hadis ini intinya Rasulullah SAW menamakan salat isya dengan al-isya. Al-isya. Tetapi dalam hadis yang lain kata Nabi, "Lau ya'lamuna ma fil atama wal fajr." Seandainya mereka tahu tentang pahala dalam salat al-atama. Rasulullah dalam hadis lain menamakan al-atama dengan isya dengan al-atama. Wal fajr dan salat subuh. Setelah menyebutkan dua hadis yang mu'allaq tersebut, hadis mu'allaq itu tidak disebutkan sanadnya secara lengkap. Al-Imam Al-Bukhari mengomentari, qala Abu Abdullah, wal ikhtiyar an yaqul al-isya. Yang terbaik kita menamakan salat tersebut dengan al-isya. Boleh disebut al-atama. Ini boleh karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan kedua-duanya, tapi yang terbaik adalah menyebut dengan nama al-isya. Kenapa? Karena karena Allah menamakan salat isya dengan salat isya dalam Al-Qur'an. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ba'di sholatil isya" dalam surat An-Nur. Wa min ba'di sholatil isya, dan setelah salat isya dan setelah salat isya. Wa yuzkar an Abi Musa qala, dan disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kunna natawanabu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda sholatil isya fa'atama biha." Kami bergantian ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat isya. Fa'atama biha, dan Rasulullah SAW menunda salat isya itu di permalam. Wa qala Ibnu Abbas wa Aisyah, Ibnu Abbas dan Aisyah. Jadi dia ingin menyebutkan bahwasanya Abu Musa juga menyebutkan istilah salat isya dan istilah atamah. Jadi tidak mengapa menamakan salat isya dengan salat al-atamah. Beda dengan maghrib. Kata Nabi, jangan kalian ikuti orang Arab Badui yang menamakan maghrib dengan isya. Karena perubahan nama ini ada pengaruhnya. Wa qala Ibnu Abbas dan Aisyah, dan Ibnu Abbas dan Aisyah berkata, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya." Itu Rasulullah SAW mengakhirkan salat isya. Wa qala ba'dhum an Aisyah ta'atama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atama. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "A'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam bil atama." Rasulullah SAW menunda salat atama, salat isya. Ini juga dua-duanya. Rasulullah kadang salat isya dengan isya, terkadang menamakan isya dengan atama. Wa qala Jabir radhiyallahu anhu kana Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-isya. Rasulullah SAW salat isya. Wa qala Abu Barzah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhirul isya. Kata Abu Barzah al-Aslami, Rasulullah SAW dahulu mengakhirkan salat isya. Wa qala Anasun akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Nabi mengakhirkan isya yang terakhir, isya yang terakhir salat isya. Ini ungkapan-ungkapan dari para sahabat tentang isya. Ada yang menamakan isya, ada yang menamakan atama, dan dua-duanya tidak jadi masalah. Wa qala Ibnu Umar wa Abu Ayyub wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhum salat Nabi sallallahu al-maghrib wal isya. Nabi sallallahu salat maghrib dan isya. Baik, salaf berselisih tentang penamaan salat isya dengan al-atamah.
ada yang tidak suka seperti Ibnu Umar, sang perawi hadis, dan ada yang mengatakan boleh, ya, seperti diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan di antara mereka yang berpendapat lebih utama dinamakan isya, jangan dinamakan dengan al-atamah. Dan ini pendapat Al-Bukhari, ya. Jadi bolehkah kita menyebutkan salat isya dengan salat al-atamah? Jadi khilaf. Ada yang mengatakan dibenci makruh, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tengah-tengah boleh, tapi yang lebih utama adalah salat isya karena Allah menamakan salat isya dalam Al-Qur'an min ba'di salatil isya. Tapi ini tidak kita ini dulu pernah terjadi seperti ini. Zaman sekarang saya rasa tidak ada yang menamakan salat isya dengan salat atamah, sudah enggak ada lagi. Semua orang bilang salat isya, sudah ma'ruf salat isya. Demikian juga tidak ada lagi seorang menamakan salat maghrib dengan salat isya sekarang. Semua menamakan maghrib, isya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, lanjutkan hadis, ya. Masih dalam bab ini di mana disebut dengan al-atamah, salat isya disebut dengan al-atamah. Haddatsana Abdan, kata Imam Bukhari, haddatsana Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri, qala Salim akhbarani Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya. So tadi Rasulullah sallallahu salat mengimami kami salat isya. Di sini Ibnu Umar meriwayatkan hadis dan dia menamakan salat dengan salat isya. Wa huwa allati yad'u an-nasul atama, yang salat itu orang-orang menamakan dengan salat al-atamah. Tsumman sarafa, kemudian Rasulullah SAW selesai salat, fa aqbala alaina, dan Rasulullah SAW balik menghadap kami. Dan ini sunnahnya, jika seorang imam selesai salat dia balik menghadap makmum. Mungkin ada nasihat yang disampaikan untuk ngecek siapa yang lagi salat, siapa yang tidak salat. Jadi balik sambil menghadap atau memberi nasihat. Rasulullah setelah salat dia balik menghadap makmum, para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ara'aitum lailatakum hadhihi?" Bagaimana menurut kalian tentang malam ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. 100 tahun sejak saat ini, siapapun yang masih hidup sekarang tidak ada yang akan tersisa lagi. Semuanya pasti meninggal. Dan dijelaskan oleh para ulama, maksudnya Rasulullah berbicara tentang orang yang masih hidup malam ini. Kalau dia masih ada yang siapapun yang masih hidup malam ini tidak akan berumur lebih dari 100 tahun sejak malam ini. Lain halnya kalau ada yang lahir besok. Ya, lahir besok bisa jadi ada umur 120, 130. Kita bilang sebagian orang memiliki umur yang panjang-panjang, ya. Tapi Rasulullah berbicara tentang orang yang hidup di zaman Nabi ketika Rasulullah ngomong tersebut. Rasulullah mengatakan, "Ara'aitukum lailatakum hadhihi?" Bagaimana menurut kalian, kabarkan kepadaku tentang malam ini. Ada apa gerangan malam ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhuhril ardi ahadun. 100 tahun saja dari sini tidak lagi yang tersisa. Semua orang yang hidup sekarang ini 100 tahun lagi sudah tidak ada semuanya. Pasti sudah meninggal dunia. Pasti sudah meninggal dunia. Tidak ada orang hidup di zaman Nabi kemudian umur panjang sampai sekarang, enggak mungkin. Lebih dari 100 tahun enggak mungkin. Sejak Nabi mengucapkan kalimat tersebut, ya. Jadi perhatian kita di sini Rasulullah SAW menamakan Ibnu Umar menamakan salat isya dengan salat isya. Ya, dan Ibnu Umar termasuk para sahabat yang tidak suka salat isya dinamakan dengan salat al-atamah. Tapi sudah kita jelaskan tadi bahwasanya sebagian hadis menunjukkan Rasulullah SAW menamakan salat al-isya juga dengan salat al-atamah, maka tidak jadi masalah dinamakan salat isya maupun salat al-atamah. Tapi yang lebih utama adalah menamakan salat isya dengan isya, bukan dengan atamah. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabi Khadir sudah tidak hidup lagi. Karena kalau Nabi Khadir hidup di zaman Nabi SAW, ketika Nabi ngomong tadi, menurut kalian tidak ada lagi hidup setelah ini 100 tahun, maka Nabi Khadir akan hidup cuma sampai 100 tahun setelah Nabi ngomong tersebut. Ini tentu ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Nabi Khadir masih hidup atau tidak. Yang rajih bahwasanya Nabi Khadir sudah meninggal dunia. Lagi pula tidak ada faedah juga Nabi Khadir kemudian masih hidup dengan sembunyi-sembunyi, tidak ngurusi umat, sementara umat sekarang dalam kondisi sulit, butuh bimbingan. Harusnya kalau dia apalagi nabi ataukah wali ataukah dia ulama, harusnya dia hadir memberi arahan. Bukan sembunyi dari dulu, sembunyi dari zaman Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau seandainya dia masih hidup di zaman Nabi Musa, harusnya dia juga menjadi datang kepada Nabi Isa, membantu Nabi Isa, ya, saling bahu-bahu. Dan kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
berguru kepada Nabi atau menjadi murid Nabi atau yang lainnya karena Nabi adalah Nabi terakhir. Ya, apalagi mengatakan Nabi Khadir masih hidup sampai sekarang ya. Kita tidak mengatakan ada orang ngaku ketemu Nabi Khadir dia berbohong. Mungkin dia jujur. Tapi yang ketemu dengan dia bukan Nabi Khadir ya. Karena kriteria untuk mengetahui Khadir atau bukan enggak ada yang tahu. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang bertanya, ya Ustaz, saya bermimpi ketemu Nabi SAW. Ada barometernya. Ya, barometernya yaitu yang kau lihat harus sesuai dengan sifat-sifat Nabi. Oleh karena kalau ada orang ngaku melihat Nabi, tanya kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sifli ma ra'ait." Sifatkan kepadaku, ceritakan ciri-ciri orang yang kau lihat. Kalau ternyata ciri-cirinya tidak sesuai dengan ciri-ciri Nabi, mengatakan itu bukan Nabi. Tapi kalau ciri-cirinya seperti Nabi, maka dikatakan itulah yang kau lihat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad dijelaskan secara detail, tapi Khadir tidak ada sifat-sifatnya. Nah, kalau ada jin atau orang gila ngaku sebagai Khadir, dari mana Anda bisa bedakan ini Khadir atau bukan? Ini pertama. Ya, tidak ada dalilnya. Dia mengaku Khadir. Dari mana dalilnya? Itu Khadir sifat-sifatnya dari mana engkau tahu? Ya. Saya pernah ketemu seorang pemilik hotel, dia cerita, saya ketemu Nabi Khadir, ketemu dengan beberapa pejabat, dengan jenderal-jenderal, ketemu Khadir. Dia Khadir cuma diketemu sama orang-orang kaya ya. Dia ketemu Khadir di hotel, kemudian ada cahaya. Kemudian Khadir ngomong sama saya, "Bapak minta apa?" Minta doa apa? Jadi Khadir ini bisa ngomong Indonesia ceritanya. Yang ketemu cuma jenderal-jenderal, dia ketemu orang-orang kaya. Saya diceritain, oh Khadir begitu, ketemu bukan harus hafal Quran, tapi harus punya duit, bisa ketemu dengan Khadir. Saya tidak bilang dia bohong, mungkin dia benar, dan saya yakin dia benar, kan dia cerita dengan serius. Tapi yang dia ketemu itu Khadir atau bukan? Dari mana Anda punya barometer untuk membedakan ini Khadir atau bukan? Gak ada barometernya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagian orang ngaku Khadir, kemudian dia mengaku diajari ilmu yang bukan datang dari Muhammad SAW. Nah, Anda umat Muhammad, umat Khadir. Nabi Khadir ngajarin begini, cara ruqyah begini, cara baca begini, cara zikir begini, yang tidak diajarkan oleh Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana nih? Anda umat Muhammad, umat Khadir. Rasulullah ajarannya sudah sempurna, tidak perlu ada perubahan, apalagi ada sisipan dari Nabi yang lain, tidak perlu. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup di zamanku, dia pasti mengikuti aku, tidak boleh bagi dia kecuali pengikutku. Dan Nabi Khadir masih hidup, kemudian tidak jadi pengikut Nabi, tidak menolong Nabi. Seribuan hadis tidak pernah disebut Nabi ketemu Khadir, tidak pernah. Tidak ada. Nabi Khadir masih hidup, pasti datang kepada Nabi SAW, tidak di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati tentang khurafat Khadir ini alaihissalam, hati-hati, sebagian orang aneh-aneh ya, apalagi dia membawa ajaran baru dengan alasan dari Khadir. Tapi bab berikutnya mungkin bab terakhir kali, bab waktu Isya idza ijtama'a an-nasu aw ta'akharu. Bab waktu Isya jika orang-orang berkumpul atau terlambat. Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala haddatsana Muslim bin Ibrahim, qala haddatsana Syu'bah an Sa'ad bin Ibrahim an Muhammad bin Amr an Ibn al-Hasan bin Ali, qala sa'alna Jabir bin Abdullah an salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana yusalli adh-dhuhra bil hajr. Ini hadis setelah lalu. Rasulullah SAW salat zuhur di awal siang banget. Wal asra wasyamsu hayyatun. Rasulullah SAW salat asar sementara matahari masih terang, masih terik. Itu awal asar langsung Rasulullah SAW, tidak tunda-tunda. Bukan di waktu matahari kuning, tidak. Wal maghriba idza wajabat. Rasulullah salat maghrib ketika matahari tenggelam, Rasulullah segera salat maghrib. Wal isya, adapun isya berbeda. Idza kathuran nas ajjal. Kalau orang-orang sudah banyak, Rasulullah SAW segera, jamaah sudah kumpul. Wa idza qallu akhar. Kalau jamaah masih sedikit, Rasulullah SAW tunggu. Wa subha bi ghalas. Rasulullah SAW salat subuh di waktu remang-remang, di awal waktu subuh ya, di awal waktu subuh ya. Kemudian juga kita lanjutkan bab fadl isya, bab keutamaan salat isya. Allah alam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar maksudnya bab fadli intizar isya, bab keutamaan menunggu waktu salat isya. Ya, menunggu salat isya adalah ibadah.
Imam Al-Bukhari membawakan hadis qala hadatsani Yahya bin Bukair. Yahya bin Bukair qala hadatsana Laits an Uqail an Ibnu Syihab an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu. Aisyah mengabarkan kepadanya qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya. Satu malam Rasulullah sallallahu menunda salat isya sampai malam. Wa dzalika qabla an yafshal Islam. Ketika itu Islam masih belum tersebar di luar kota Madinah dan Mekah ya. Falam yakhruj hatta qala Umar, Rasulullah tidak keluar untuk salat isya saking malamnya sampai Umar berkata naman nisa wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu sudah pada tidur, anak-anak sudah pada tidur. Fa kharaja fa qala li ahli masjid. Maka dia pun keluar, Rasulullah keluar sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata kepada orang-orang yang sedang menunggu beliau, "Ma yantadhiruha ahadun min ahli al-ardi ghairukum." Tidak ada seorang pun dari penghuni bumi yang menunggu salat isya seperti kalian. Artinya ini merupakan kemuliaan. Menunggu salat isya adalah ibadah sampai sebagian mengantuk, sebagian ketiduran. Hadis berikutnya, jadi ada keutamaan menunggu salat isya. Meskipun ditunda sabar menunggu. Hadis berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad bin Ala, qala akhbarana Abu Usama an Buraid, an Abi Burda, an Abi Musa, qala kuntu ana wa ashabi alladhina qadimu ma'i fi safinah nuzulan fil Baqi'i Buthan wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Aku dan para sahabatku yang datang, itu datang dari Yaman, kami naik perahu ya. Mereka dari Yaman kalau tidak salah, mereka juga bertepatan kalau tidak salah bersama dalam sirah bersama dengan datangnya para sahabat dari Habasyah. Kami naik kapal dan kami pun tinggal di Baqi' Buthan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sementara Nabi di Madinah. Fakana yatanawubu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya kulla lailatin nafarun minhum. Maka sebagian kami tetap di tempatnya, sebagian lagi salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti-gantian. Fa wafaqna an-nabiy alaihi salam ana wa ashabi wa lahu ba'd asy-syughul fi ba'd amrihi. Maka suatu hari kami salat isya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngepasi ketika itu Nabi ada sebagian kesibukan. Sehingga salat isyanya Rasulullah tunda. Fa'atama, ada kesibukan, fa'atama bis salati hatta baharal lail. Rasulullah SAW pun tunda salat isya sampai gelap banget, sampai bintang-bintang semua sudah kelihatan. Tsumma kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bihim. Setelah Rasulullah SAW keluar dan salat isya, mengimami salat isya. Falamma qada salatahu qala liman hadarahu. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, beliau berkata kepada orang hadir, "Ala rislikum abshiru inna min ni'matillahi 'alaikum annahu laisa ahadun minan nasi yusalli hadhihi sa'ata ghairukum atau qala ma shalla hadhihi sa'ata ahadun ghairukum." Kata Rasulullah SAW, tenang. Mereka capek nungguin Nabi SAW. Tenang, bergembiralah. Sungguhnya di antara nikmat Allah kepada kalian, tidak seorang pun dari manusia ya selain kalian yang salat isya di waktu ini, atau tidak seorang pun dari kalian yang melaksanakan salat isya di waktu ini ya. Kata Abu Musa, la yadri ayal kalimataini qala. Perawi berkata, aku tidak tahu apa yang diucapkan di antara Nabi ini atau itu. Tapi maknanya sama. Qala Abu Musa, faraja'na farha bima sami'na min Rasulillah. Kami pun gembira kami balik dengan gembira karena kami dengar perkataan Nabi, tidak ada seorang pun di atas muka bumi yang salat seperti kalian menunggu waktu salat isya sampai salat isya agak malam. Ini menunjukkan keutamaan menunda salat isya dikerjakan di waktu yang lebih malam. Sampai kapan? Ada yang mengatakan sampai sebelum sepertiga pertama lewat. Ya, artinya kalau kita bagi malam menjadi 3, misalnya jam 6 terbenam matahari sampai jam 4 misalnya 10 jam. 10 jam bagi 3 kira-kira 3,5 jam ya. Artinya kalau kita sholat isya sampai jam setengah 10 masih oke. Setengah 10 masih oke. Atau jam 9, setengah 10 itu sudah berat ya. Tapi itu baik ya. Sampai waktu segitu, bukan sampai berlebihan sampai jam 10, jam 11, enggak. Kira-kira jam 9, jam setengah 10, segitu. Maksudnya ditunda. Dan itu sunnah. Namun sunnah ini, kata Ibnu Battal, wala yasluhu dzalika al-an lil a'immah. Sekarang tidak pas lagi untuk para imam-imam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara bi takhfif. Karena datanglah hadis dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyuruh untuk meringankan salat. Wa qala inna fihim ad-dha'ifi wa dzal hajah. Perhatikan makmum ada yang lemah, ada yang punya keperluan, ada yang mau kerja besok, sehingga tidak perlu ditunda sampai lama-lama tersebut ya. Namun yang benar ya, datang riwayat-riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya Rasulullah SAW memang sengaja untuk menunda waktu salat isya, tetapi itu berat. Rasulullah tidak sering, Rasulullah SAW ada waktu tertentu Rasulullah SAW menunda salat. Rasulullah berkata, "Laula an asyqa ala ummati la amartum an yusalluha hakadha." Kalau bukan karena merepotkan umatku, aku akan suruh mereka salat isya ditunda sampai agak tengah malam ya.
Jadi barang siapa yang mampu, kalau ada sekelompok jamaah bertekad untuk salat Isya ditunda dan dia mampu dan supaya dan dalam kondisi tidak ngantuk dan tidak merepotkan para makmum, maka menunda lebih afdal, ya. Ini pendapat banyak ulama, menunda salat Isya lebih afdal selama dengan syarat tidak memberatkan makmum dan tidak sampai ngantuk dan tidak terlalu parah, ya, tidak terlalu parah. Ibu-ibu bisa menerapkan hal ini. Kalau jamaah di masjid sekarang kayaknya tidak bisa. Kalau kita sholat Isya ditunda-tunda, ya repot. Tapi sesekali ada pengajian, sholat Isya ditunda, ada pertemuan sholat Isya ditunda, nggak ada masalah. Karena memang sunnahnya ditunda. Tapi sekarang orang sudah punya waktu sholat Isya karena ada kesibukan di rumah, besok harus kerja, harus tidur segera, sehingga tidak dipraktekkan sekarang. Di Madinah pun tidak dipraktekkan. Tapi kalau ibu-ibu bisa praktekkan di rumah, menunda sholat Isya. Dan di antara faedah dari hadis ini yaitu kata Musa al-Asy'ari, faraja'na farha, kami pun balik dalam kondisi gembira. Gembira karena mendapatkan pahala menunggu waktu salat Isya, dan ini di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi seorang bahagia tatkala bisa mendapatkan pahala, bukan cuma bahagia ketika mendapatkan dunia, tapi lebih utama ketika mendapat pahala dia bahagia, bisa beramal saleh. Karena inilah aset dia di akhirat kelak. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.